Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersemuka. Walaupun posisi saya ada di kampus, saya kira saudara ada di kampus ini. Ternyata masih enak duduk manis di tempat tinggal masing-masing. Sehingga yang offline itu dosennya, yang online mahasiswanya. Maka mudah-mudahan walaupun toh demikian tidak akan mengurangi ini namanya jauh di mata, dekat di hati. Tapi di mata juga dekat, tapi lihat di mata hanya lewat Zoom meeting aja. Hari ini kita akan membahas nikah yang tercatat dan tidak tercatat beserta problematikanya. Sekali lagi, hari ini kita akan membahas tentang nikah tercatat dan tidak tercatat beserta problematikanya. Karena itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, siapa yang siap untuk menyampaikan problem-problem berkaitan dengan nikah di bawah tangan atau di atas tangan? Kalau nikah tidak tercatat itu adalah nikah di bawah tangan. Kalau nikah tercatat adalah nikah di atas tangan. Apa di atas tangan itu? Ada yang perlu dipertanggungjawabkan lewat tanda tangan yang ditandatangani berkaitan dengan berkas-berkas yang dibutuhkan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan problem-problem terkait dengan mata kuliah kita hari ini? Silakan, saya persilakan yang mau akan menyampaikan problem. Nanti saya akan menajamkan dari apa yang telah dipresentasikan dari saudara. Silakan. Kekuatan di nikah tangan ini, kekuatan Nikah tangan apa di bawah tangan apa di atas tangan? nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak tercatat. Silakan sampaikan lagi yang lebih jelas lagi berkaitan dengan nikah di bawah tangan, nikah yang tidak tercatat. Silakan diulangi lagi. Beda itu ya. Coba Pak, dibantu yang lain. Ternyata ada perbedaan nikah di bawah tangan dan nikah tak tercatat. Nah, kita bantu di nama yang lebih paham. Contohnya, langsung dialihkan Pak Omir yang ditunjuk sama-sama enggak gitu ya. Silakan Mbak Inamah yang selama ini ada di KUA, yang mungkin akan menemukan berbagai problem yang ada di kantor urusan agama, yang sebentar lagi bukan kantor urusan agama Islam tapi kantor urusan semua agama, yang kemudian akan tumplek-plek diselesaikan di kantor. Silakan saudara Inamah. Iya Pak. Iya. Jadi Ustaz, kayak gini, kayak yang kasus kebanyakan yang nikah sirih itu Ustaz. Nikah siri itu kebanyakan, terus yang sama buku nikahnya itu kok ada kesamaan yang aslinya gitu, itu apa gimana itu Ustaz? Ya. Buku Artinya nikahnya mereka yang nikah di bawah tangan, ya. mereka yang nikah Iya. di bawah tangan, Punya mereka buku dapat nikah. mereka mendapatkan surat nikah. Buku nikah. Oh, Iya. orang Indonesia kan orang cerdas-cerdas. Uang aja bisa dipalsu, apalagi surat nikah. Tentu ini berbicara ini sebelum kita mengarah pada pembuktian tentang dokumen-dokumen, barangkali ada problem lagi. Kita berbicara tentang problem nikah yang tercatat dan tidak tercatat berkaitan dengan implikasi hukumnya. Sekali lagi kita akan berbicara tentang nikah tercatat dan tidak tercatat beserta implikasi hukumnya. Silakan. Ya, Ustaz. Ya. Coba Ya. untuk teman-teman. Ya. Pertama, prinsip dalam undang-undang perkawinan di Indonesia ini adalah menganut hukum satu aturan hukum yang
pernikahan yang tercatat. Iya. Itu kalau secara itu ada di pasal 2 ayat 2 bahwasanya pernikahan harus dicatatkan, dan begitu juga di kompilasi hukum Islam. Sehingga pernikahan yang tidak tercatat ini adalah pernikahan yang tidak didaftarkan secara resmi di lembaga atau catatan sipil. Berarti pernikahan ini adalah pernikahan yang tidak mempunyai satu status hukum di mata undang-undang kita, sehingga meskipun diakui oleh agama atau diakui oleh adat, tapi pernikahan ini juga dapat menimbulkan berbagai macam implikasi permasalahan hukum berikutnya. Dari aspek hukum juga ada masalah pasti, dari aspek sosial juga ada masalah. Tentu yang pertama adalah pernikahan yang tidak tercatat ini adalah satu status pernikahan yang lemah karena tidak tercatat ini dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Maka pasangan yang menikah tanpa pencatatan seringkali tidak diakui secara resmi, sehingga hak hukumnya tidak akan bisa terpenuhi, baik dalam klaim hak waris, klaim pengakuan anak, atau klaim jaminan hukum lainnya. Yang kedua adalah problematika berikutnya adalah kesulitan dalam hak asuh anak. Anak dari pernikahan yang tidak tercatat ini menghadapi satu tantangan hukum juga, terutama dalam mendapatkan beberapa kasus pengakuan resmi. Anak ini tidak dapat dimasukkan ke dalam kartu keluarga pasti, karena dalam pengusulan untuk kartu keluarga ini pasti harus ada disertakan buku akte nikah. Sedangkan kalau tidak tercatat maka nggak punya buku kartu nikah. Kemudian juga kesulitan di dalam memperoleh permasalahan dokumen kelahiran, kemudian dokumen layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Makanya kalau dalam konteks pendidikan, anak dari hasil nikah yang tidak tercatat ini juga susah. Yang mau ditaruh di mana itu ya? Mau di atas namakan anak siapa? Karena nggak ada dokumen yang memberikan fakta bahwasanya ini adalah anak yang sah. Sehingga problematikanya semakin semakin membesar nanti jika tidak terselesaikan di awal-awal. Yang keempat juga dalam aspek sosial berpotensi adanya diskriminasi dan stigma sosial dalam masyarakat yang seringkali muncul memiliki pandangan negatif. Kemudian adanya juga problematika yang lain, keterbatasan akses terhadap pelayanan publik. Ini juga susah, misalnya anak ini sudah saatnya untuk mengurus dirinya karena tidak ada satu dokumen dari pernikahan yang sah dari orang tuanya, maka tidak akan bisa mengurus dokumen pernikahan resmi dari yang berimplikasi hukum lainnya, maka susah, nggak bisa dia membuat asuransi, tidak bisa mengajukan kredit di bank, kemudian kredit perumahan dan lain sebagainya. Ini karena keterbatasan dokumen itu, sehingga pasti ke depan dari problematika pernikahan yang tidak tercatat ini akan menghambat dan memberikan satu keterbatasan dalam kesejahteraan mereka. Makanya di berbagai macam daerah dalam konteks pernikahan tidak tercatat ini ada kebijakan dari kepala daerah bekerjasama dengan pengadilan agama, bekerjasama dengan KUA, untuk bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak dan lain sebagainya, untuk mengadakan satu solusi memberikan hak hukum dan perlindungan kepada anak ini
melalui satu terobosan baru di dalam hukum, yaitu mengadakan isbat nikah massal. Tetapi ini isbat nikah massal ini juga harus ditelusuri sejauh mana keabsahan pernikahan yang sah, yang sesungguhnya itu dapat dijadikan sebagai acuan bahwa mereka bisa diakui secara isbat nikah itu dalam konteks isbat nikah massal. Saya kira itu paket. Oke. Sekarang berkaitan dengan pengurusan, sekali lagi berkaitan dengan pengurusan akta lahir. Sekarang ini coba dilihat di searching pengurusan akta anak, pengurusan akta anak di luar nikah. Sekarang ini sudah ada keputusan yang terbaru bahwa mengurus akta anak di luar nikah sekarang bisa, di luar kawin. Sekali lagi untuk sekarang saya share screen ya. Ini bahwa untuk mengurus akta, ini cara mengurus akta kelahiran anak di luar nikah. Persyaratan untuk membuat akta lahir pada umumnya adalah: 1. Ada surat kelahiran dari dokter atau bidan atau penolong kelahiran, berarti dukun bayi. Yang kedua, ada nama dan identitas saksi yang kelahiran. Yang ketiga adalah kartu KTP ibu. Yang keempat, KTP ibu, kemudian kutipan akta perkawinan orang tua. Maka jikalau kutipan akta perkawinan orang tua ini diganti dengan surat pernyataan kepala desa bahwa anak tersebut adalah anak yang belum tercatat, sehingga surat ini dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan. Anak yang lahir di luar perkawinan tentu tidak dapat menyertakan kutipan akta nikah orang tua, akan tetapi berdasarkan ketentuan tersebut maka pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan. Yang berarti tata cara memperoleh kutipan akta lahir untuk anak luar kawin pada dasarnya sama dengan tata cara, yaitu cukup dengan apa? Ini ditambah ini. Formulir surat keterangan kelahiran yang menunjukkan persyaratan atas kepada petugas registrasi kantor kepala desa atau kelurahan, dan kemudian ditandatangani oleh kepala desa, dan itu bisa kemudian terbit akta lahir. Maka tentu dengan regulasi yang terbaru ini, apakah itu anak lahir dalam perkawinan maupun di luar pernikahan, sekali lagi, lek kawin jelas. Sekali lagi, kalau kawin jelas, karena lewat kawin itu bisa hamil. Sekali lagi, kawin jelas, karena lewat kawin itu bisa hamil dan bisa ada anak. Tapi nikahnya, lah ini. Makanya kemudian di saat ijab qabul uzawwi juga ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bisan angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka fulanah bin fulan, fulanah binti fulan. Kalau diwakilkan mauliyata abiha alladzi qad wakalani, maka di situ kalimat adalah angkahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan dan aku kawinkan. Aku nikahkan itu artinya adalah meresmikan hubungan kedua belah pihak itu, yang selanjutnya setelah resmi bisa kawin, setelah nikah bisa kawin. Maka tentu kalau kita memperhatikan seperti itu, maka jikalau mereka nikahnya belum tapi kawinnya sudah sehingga punya anak, maka itu ternyata sekarang terbaru bisa mengurus akta kelahiran, bisa mengurus KTP dengan ketentuan tadi. Yang untuk yang terakhir tadi, syarat yang terakhir tadi adalah dengan apa? Dengan surat keterangan bahwa ini adalah benar-benar, misalkan
Zaid dan Zaidah, Ghafir dan Ghafirah, Maghfir dan Maghfirah gitu. Katakanlah Maghfir dan Maghfirah ini kawin sehingga punya anak, maka bahwa si fulan ini betul-betul anaknya Maghfir dan Maghfirah yang belum tercatat. Bunyinya begitu, bahwa fulan ini adalah betul-betul anaknya si A dan si B yang belum tercatat di KUA atau belum tercatat di catatan sipil dan sebagainya. Sehingga itu kemudian surat keterangan dari kepala desa ini bisa menguatkan sebagai pengganti itu. Tapi pertanyaan tidak seperti itu, bahwa syariat ini ditegakkan. Sekali lagi, syariat ini ditegakkan adalah dalam rangka menjaga marwah kehormatan manusia. Kalau kemudian saat ini fenomena yang terjadi adalah mereka yang tanpa ikatan pernikahan yang sah, tanpa perikatan perkawinan yang sah, kemudian mereka hidup serumah. Sekali lagi, hidup serumah. Kata kumpul kebo itu dari bahasa campuran bahasa Jawa dan bahasa Belanda itu. Kumpul kebu. Kumpul kebu itu satu atap. Jadi kumpul kebo itu artinya bukan kebo hewan, bukan. Jadi orang Jawa itu kan suka mengira-ira itu. Abdul Ghani jadi Dulgani, Abdul Ghafur Dul Gapur, Muhammad Soleh diganti Mat Soleh, Mat Sodik, Muhammad Sodikin jadi Mat Sodik. Kumpul kebu jadi lidah Jawa jadi kumpul kebu. Kata kumpul kebu itu adalah mereka yang tinggal seatap yang tidak diikat dengan ikatan yang sah, sehingga mereka melakukan aktivitas-aktivitas layaknya suami istri di dalam satu atap yang sama sehingga beranak pinak. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi problem. Sekali lagi, yang akan jadi problem ini. Ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik itu. Jadi bagaimana problem nikah tercatat dan yang tidak tercatat menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam. Tadi kan berbicara tentang ta'liqut tolak dalam perspektif kompilasi hukum Islam kan. Jadi kalau kemudian berbicara hitam putih memang nggak akan ketemu. Karena ada aturan-aturan yang kemudian di situ ada syariat. Sekali lagi, ada aturan-aturan yang di situ ada syariat yang memang harus ditegakkan. Problem yang muncul adalah apakah nikah tercatat dan tidak tercatat itu. Apa yang dimaksud nikah tercatat dan tidak tercatat? Nikah yang tercatat adalah satu pernikahan yang diawali dengan kelengkapan administratif, sehingga dengan kelengkapan administrasi yang telah dibuat itu, kalau di KUA ada N1, N2, N4, N5. Sekali lagi, ada N1, N2, N4, N5, bahkan ada N7. Nah, ini kemudian dilengkapi sedemikian rupa sebagai wujud pertanggungjawaban bahwa ini akan menjadi kerangka dasar untuk dicatat secara resmi sesuai dengan ketentuan itu. Sementara nikah yang tidak tercatat adalah nikah yang hanya memenuhi rukunnya. Rukun kalau dalam ulama Syafi'iyah itu adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan silgot, ijab kabul. Nah, berbicara tentang mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, ijab kabul, maka tentu ini tidak perlu mencari asal usul.
laki-laki ini sudah punya istri apa belum, tidak perlu dicari. Perempuan ini masih jadi istrinya orang atau tidak. Nah, maka kebanyakan, sekali lagi tidak semua loh ya, ini tidak bisa digeneralisir. Karena ada kejadian misalkan begini, ini sudah menjadi rahasia umum, ketika berlama-lama di sana, di sana, jadi ada satu tempat yang di luar negeri. Jadi saya ambil satu ini, saya sih belum mengalami, ini masih katanya begitu. Di sana itu di Mekah sana itu buat laki-laki yang lama di sana atau perempuan yang lama di sana, kemudian di sana bisa menikah. Nah, menikahnya bagaimana? Mempelai laki-laki ada, mempelai perempuan ada, saksi ada, ijab kabul ada, wali. Karena lokasinya jauh menjadi wali hakim. Dan itu kalau kemudian kita cari secara fikih, kalau kemudian jauh dari wali, maka bisa di situ seorang mempelai perempuan bisa memilih orang yang dipercaya. Sekali lagi, karena dari 4 mazhab itu untuk mencari wali, bisa seorang perempuan yang akan menikah bisa menunjuk orang yang paham agama atau orang yang dianggap mempunyai otoritas untuk menjadi wali. Maka mempelai perempuan itu cukup dengan, tolong aku akan menikah dengan seorang pria yang bernama Fulan bin Fulan, nama alamatnya ini, dengan mas kawin ini, tolong untuk dinikahkan saya. Maka itu sah kalau kemudian 5 rukun ini terpenuhi tanpa harus mencari asal usul. Maka tentu nikah tercatat itu bisa dilakukan kapan dan saat dimanapun. Apalagi kalau saudara ini kemudian memakai madhab Imam siapa? Madhab Imam Hanafi, tidak butuh wali, cukup mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ijab kabul, saksi, cukup. Bahkan Dawud Al-Zahiri, saksi tidak perlu jauh-jauh. Saksi itu adalah kedua belah pihak, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Maka kemudian bisa 2 orang bersepakat untuk ada di dalam hotel, kemudian tanpa wali, itu sah. Kemudian seorang perempuan itu mengatakan, aku nikahkan diriku dengan dirimu, aku nikahkan diriku dengan dirimu, dengan mas kawin sekian dan sekian. Lah, itulah yang kemudian, maka tentu berkaitan dengan pernikahan yang tidak tercatat. Ini nanti di satu sisi, walaupun tidak semua loh ya, di satu sisi ini bisa akan menjadi apa? Menjadi modus, termasuk modus, namanya modus prostitusi syariah. Saudara pernah dengar prostitusi syariah? Prakteknya seperti prostitusi, tapi dengan prosedur seperti orang yang sedang menikah. Di Jawa Barat pernah dengar saudara tentang prostitusi syariah? Nah, inilah yang kemudian akan menjadi presiden buruk terhadap keberlanjutan dari kemuliaan manusia itu sendiri. Yang kedua, apa bedanya nikah tercatat dan yang tidak tercatat? Nikah yang tercatat persamaannya bahwa dua-duanya sama-sama memenuhi rukun. Cuma perbedaannya yang satu betul-betul diteliti sedemikian rupa, asal usul mempelai laki-laki, asal usul mempelai perempuan, saksi, wali, ini harus dicari betul. Ini harus digali betul. Bahkan kalau disimkah, gimana Mbak Inama? Gimana kalau saudara kan operator di KUA ya, operator SIMKA ya saudara Inama? Iya. Iya. Itu kan betul-betul memeriksa N1, N2, N4, N5 kan diteliti enggak? Iya. Diteliti betul. Sampai wali ya. Sampai wali.
Wali itu N berapa walinya? Nah, itu diteliti betul, kalaupun toh dokumen N1, N2, N4, N5, N6, N7 itu sudah ditandatangani semua, dan itu ketika udah mengetahui kepala desa, maka ketika ada sesuatu yang bersifat manipulasi, maka pegawai pencatat nikah atau penghulu yang ada di KUA tidak bisa disalahkan. Siapa yang disalahkan? Ya yang memalsukan dokumen itu. Dokumen ini akan hadir di kantor urusan agama, itu berangkat dari bawah. Sekali lagi, berangkat dari bawah. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi sesuatu yang betul-betul menjamin. Itu. Sementara nikah yang tidak dicatat, ya tidak butuh itu. Sing penting tir podo irenge, sir podo. Tir podo irenge artinya apa? Halo? Tir podo irenge, apa artinya tir podo irenge? Sir podo senenge. Sing penting tir podo irenge, sir podo senenge, dua-duanya sama maunya. Sama-sama maunya, mau untuk apa? Menikah dan dinikah. Tuh. Kemudian ada hal lagi yang menjadi catatan saya pada kesempatan ini, terkait dengan nikah yang tidak tercatat ini, siapakah yang dirugikan? Sebelum siapakah yang dirugikan, apakah sah nikah yang tidak tercatat itu? Sekali lagi, apakah sah nikah yang tidak tercatat itu? Walaupun itu tidak dicatat oleh dokumen negara, jika syarat sahnya nikah itu terpenuhi, maka nikah yang tidak tercatat itu tetap sah. Cuma bagi orang-orang Kementerian Agama ini, jikalau kemudian dia menikahkan atau menjadi saksi nikah yang tidak tercatat, maka dia akan kena kondite. Sama persis kemarin itu ada tetangga yang minta tolong ke rumah, tahu kalau saya ini kerjanya di Kementerian Agama, minta tolong banyak, ngomong banyak, minta tolong untuk dinikahkan putrinya atau keponakannya. Saya bilang, saya orang Kementerian Agama, saya punya kewajiban untuk mengedukasi. Apa itu mengedukasi? Memberikan pemahaman agar tidak melanjutkan nikah yang tidak tercatat itu. Walaupun sah, sekali lagi, walaupun sah, selama syarat sahnya terpenuhi, maka ini akan menjadi presiden buruk. Yang paling dirugikan itu siapa kira-kira, saudara? Halo? Siapa yang paling dirugikan kira-kira ketika nikah itu tanpa dicatatkan? Halo? Pihak wanita. Pihak perempuan. Pihak perempuan. Walaupun kemudian dia sah, tidak berdosa setelah nikah itu kumpul kan? Walaupun setelah nikah itu tidak berdosa ketika dia bersebadan, tapi ketika anak ini lahir dari rahim, dari nikah yang tidak tercatat, ini tidak punya implikasi hukum apa-apa. Termasuk kalau merujuk pada kompilasi hukum Islam, dia tidak punya hak waris atas peninggalan warisan bapaknya ketika bapaknya meninggal. Sekali lagi, implikasi hukum, walaupun kemudian saat ini bisa mengurus akta lahir, walaupun saat ini bisa mengurus akta lahir, walaupun bisa dimasukkan ke kakaknya ibunya dengan surat keterangan tadi bahwa ini adalah benar-benar anaknya si A dan si B yang belum tercatat, dan itu akan menjadi dasar penerbitan akta lahir. Bapak ibunya tetap dicantumkan di situ. Nama bapak dan nama ibunya tetap dicantumkan. Tapi bunyinya yang tidak tercatat di akta lahir itu loh. Jadi anak siapa, nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, tapi ada keterangan yang tidak tercatat. Tapi itu kemudian tidak menjadi dasar untuk apa? Pemenuhan nanti ketika bapaknya meninggal untuk mendapatkan hak waris. Nah,
Kemudian apa konsekuensi resiko nikah yang tidak tercatat? Tentu yang menanggung resiko yang paling berat itu ya pihak perempuan. Pihak perempuan seperti apa? Tahu mangga? Saudara tahu mangga? Mangga itu pelem enggak? Mangga di pohon, mangga itu idealnya kan ketika dipanen, mangga kan masih utuh kan? Masih utuh kan mangganya itu. Tapi bagaimana ketika mangga dimakan codot? Yang rugi mangganya, mau dijual di pasar, wong mangga sudah dicodoti, dibiarkan busuk, mau dipetik juga sudah. Sama dengan perempuan juga begitu. Jadi perempuan yang baik-baik kemudian ditinggalkan laki-laki yang menikahi secara siri, maka tentu bagaimanapun juga secara status hukum pengadilan dia belum kawin, tapi faktanya punya anak. Itu namanya janda tradisional. Bukan janda formal, itu namanya janda tradisional. Jadi secara catatan di KUA belum tercatat bahwa dia belum kawin, belum nikah, tapi faktanya punya anak. Ya, artinya itu yang menanggung resiko tetap di pihak perempuan. Karena itu saudara yang belum nikah ini, saudara Ainul Yakin, saudara Malik, saudara Asep, jangan pernah berpikiran bahwa saudara akan mempersunting seorang perempuan yang saudara nikah tanpa dicatat loh ya. Kalau memang saudara betul-betul cinta loh ya. Karena cinta itu mengandung tanggung jawab dan pemeliharaan. Sekali lagi, cinta itu bukan semata-mata faktor birahi semata, tapi cinta itu terkandung nilai tanggung jawab terhadap keberlanjutan dari manifestasi kehidupan yang ada. Yang sudah menikah jangan pernah berpikiran untuk menikahkan anaknya secara siri. Bila perlu, ini sebagai materi untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak mudah-mudahnya menikahkan secara siri. Adapun kalau kemudian orang berkata ini masih tahap mengenal, justru sekali lagi, kalau alasannya belum siap untuk menikah, tapi kawin sudah siap, itu namanya. Kalau nikah siri, menikah belum siap, tapi kawinnya sudah siap, itu. Apakah alasannya kalau direwang-reweng nanti biar tidak berdosa? Justru ketika direwang-reweng itu kalau hamil gimana? Karena pernah terjadi di nikah siri dan keburu hamil, dan kemudian setelah itu suaminya kecelakaan. Akhirnya apa? Istrinya yang dinikah secara siri itu melahirkan tanpa bapak dan tanpa surat nikah. Mau diisbat nikah? Ya bisa solusinya adalah isbat nikah. Bisa solusinya isbat nikah. Tapi ini kan membutuhkan energi yang cukup besar itu. Untuk apa itu? Untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi catatan kita, bahwa pernikahan yang tercatat itu adalah pernikahan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, pernikahan yang tercatat itu adalah pernikahan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tercatat itu bisa berupa satu, wujudnya punya surat nikah. Kalau Islam dikeluarkan oleh kantor urusan agama. Kalau non-muslim, wujudnya adalah dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Keluarlah namanya akta nikah atau surat nikah. Surat nikah bukan surat kawin. Bunyinya surat nikah apa surat kawin? Saudara Inamah? Surat nikah. Surat nikah kan? Jadi bunyinya bukan surat kawin, karena kawin tidak perlu dicatat. Dicatat kawinnya ini sehari kawinnya berapa kali. Kalau nikah sekali dok, kawin bisa berkali-kali. Inilah yang kemudian filosofinya kenapa muncul surat nikah bukan surat kawin. Walaupun itu undang-undangnya adalah undang-undang perkawinan. Karena proses nikah itu adalah sekali itu di awal itu, setelah
nikah, maka dilanjutkan kawin. Apakah kawin sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau seperti sholat begitu, setiap selesai sholat isya, setiap selesai sholat, mulai isya, subuh, duhur, asar, maghrib begitu, bila perlu dijamak. Nah, yang kedua, wujudnya ada akta perkawinan yang dikeluarkan. Kalau untuk muslim surat nikah, kalau di catatan sipil wujudnya bisa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil untuk pernikahan non muslim atau selain muslim. Nah, disinilah yang kemudian bahwa status pernikahan yang tercatat itu atau belum tercatat itu dapat dilihat pada kartu keluarga. Jadi statusnya itu ada di KK, munculnya di KK kawin atau belum kawin, kawin atau belum. Status di KK itu loh, kawin atau belum kawin. Kalau sudah perkawin, sudah pernah kawin, namanya janda atau duda. Muncul di KK. Dan jika memiliki surat nikah atau akta perkawinan, maka status pernikahan adalah yang tercatat itu. Maka jika belum tercatat, walaupun sudah kawin, maka munculnya ya belum kawin. Jika tidak memiliki surat nikah atau akta perkawinan, maka status pernikahan belum tercatat. Kemudian jika pernikahan tidak tercatat, maka dapat diajukan permohonan isbat. Nah, ini kalau sudah punya anak dan kemudian ternyata sudah dinikah tanpa tercatat, ya isbat. Solusinya ya isbat, penetapan nikah di pengadilan agama, di mana permohonan isbat nikah itu dapat diajukan oleh suami, istri, anak atau wali nikah, orang tua atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Misalkan anak ini, saya ini anak siapa ya, keluar dari siapa begitu. Maka karena anak ini butuh kepastian, maka perlu isbat. Anak bisa mengajukan isbat atas pernikahan kedua orang tuanya. Wali juga bisa mengajukan isbat atas pernikahan putrinya. Suami atau istri bisa mengajukan isbat atas keperluan dirinya. Dan jika permohonan isbat itu dikabulkan, maka perkawinan itu akan sah dan memiliki kekuatan hukum. Jadi walaupun toh kemudian nikah tanpa tercatat, itu ada solusi isbat, tapi butuh energi yang besar untuk mengurus itu. Dan saat menikah tentu ada formulir N1. Saat nikah yang tercatat, maka ada beberapa berkas yang perlu dilengkapi. Yang pertama adalah formulir N1. Formulir N1 itu adalah formulir apa? Formulir N1 itu formulir ini tak besarkan. Formulir N1 itu adalah formulir tentang pengantar nikah. Yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan sesungguhnya bahwa nama, NIK, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat, status perkawinan ini yang bertanda tangan adalah kepala desa dan kepala lingkungan. Saksi dari kepala desa inilah yang kemudian akan menjadi penegas posisi laki-laki ini masih jejaka atau perawan, dia duda atau janda. Maka yang bersaksi adalah kepala lingkungan, kepala desa. Kepala lingkungan adalah kepala dusun yang tahu betul nyifati dia dari lahir sampai dia menikah. Nah, inilah yang kemudian yang bertanda tangan di atas itu adalah orang yang menjamin atas keberadaan status dia, apakah dia itu masih jejaka atau masih perawan atau sudah duda atau sudah janda. Yang menyaksikan adalah kepala lingkungan yang tahu betul dari dia lahir sampai dia menikah. Lantas bagaimana kalau dia muhajirin, orang yang berpindah? Maka tentu sebelum memberikan surat keterangan ini perlu dicari asal usul dia. Agar apa? Kadang-kadang kecenderungan manusia itu kan suka bohong kalau mendapatkan sesuatu yang, dan itulah kemudian adalah benar anaknya siapa, seorang siapa. Jadi yang pertama adalah status
yang akan nikah kemudian menyaksikan bahwa dia anaknya siapa, dari bapaknya siapa, ibunya siapa, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dicatat di situ. Kemudian dilanjutkan dengan formulir permohonan kehendak nikah. Di N2 ini, di N2 dengan hormat kami mengajukan permohonan kehendak nikah atas nama. Berarti siapa yang mengajukan? Yang mengajukan adalah pemohon. Pemohon itu berarti yang mau menikah, dilengkapi dengan surat pengantar tadi, dilengkapi dengan persetujuan calon mempelai, dilengkapi dengan fotokopi KTP, dilengkapi dengan akta kelahiran, kartu keluarga, pas foto, dan lain sebagainya. Dan kemudian diserahkan ke pegawai pencatat nikah atau kepada kepala KUA, ditandatangani di situ. Di situ maka masuk di N4. N4 itu persetujuan calon pengantin. Pengantin ini apakah memang betul-betul dia tidak dalam posisi terpaksa atau dipaksa, maka harus ada ini persetujuan. Sehingga persetujuan itu ditandatangani kedua belah pihak, dan ini nanti akan ditandatangani langsung di depan penghulu ketika ini pemeriksaan berkas. Jadi tanda tangan ini sebetulnya setelah mendapatkan pembinaan sedemikian rupa, maka N4 ini ditandatangani di depan pemeriksaan berkas itu. Jikalau kemudian anak ini belum cukup umur, maka perlu surat izin orang tua di model N5. Nah, lantas bagaimana kalau mereka ini ternyata mengajukan isbat? Ya, ini ngisi N3, dilengkapi dengan putusan isbat dari pengadilan, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan pas foto dan sebagainya. Maka inilah yang kemudian akan menjadi dasar untuk mencatat. Jikalau ini ternyata masih, makanya kadang-kadang dulu ketika saya memeriksa berkas-berkas begini, saya teliti betul antara akta, saya teliti betul antara surat nikahnya orang tuanya dengan akta lahir. Misalkan ini nikah bapaknya itu bulan Januari 1989. Lagi ini bapaknya ini anak yang mau menikah ini bapaknya yang mau menikah ini nikahnya bulan apa tadi saya ngomong tadi? Bulan apa? Bulan Januari 1989. Lahirnya bulan Februari 1989. Berarti usia pernikahan orang tuanya berapa bulan itu? Satu bulan. Dan itu menurut kompilasi hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Misalkan fulan dan fulana, hari Senin nikah, hari Rabu lahir. Jadi nikahnya hari Senin di bulan yang sama, tahun yang sama, kemudian lahirnya hari Selasa di bulan yang sama dan tahun yang sama, itu adalah anak yang sah. Karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Pertanyaannya, kalau kita berbicara tentang wali, siapakah yang punya hak menjadi wali? Maka tentu ini nanti akan betul-betul dipahamkan kalau kita memang memakai mazhab Imam Syafi'i. Sekali lagi, kalau kita memakai mazhab Imam Syafi'i, maka status anak itu secara hukum fikih bukan anak bapaknya. Bapaknya hanya bapak biologis saja. Maka tentu untuk memurnikan proses akdun nikah, maka yang menjadi wali adalah wali hakim.
kecuali jikalau kemudian memakai mazhab Hanafi yang di situ wali itu tidak masuk rukun nikah. Sekali lagi, kecuali kalau pakai mazhab Hanafi yang di situ tidak mempersyaratkan, tidak merukunkan, menjadikan rukun wali itu sebagai rukun nikah. Nah, inilah yang sebetulnya yang menjadi titik-titik sentral buat kita. Nah, disinilah yang kemudian akan menjadi pertanyaan lagi, sekali lagi akan menjadi pertanyaan kita, apa perbedaan syarat sah pernikahan dan syarat pernikahan? Sekali lagi, silahkan dijawab apa bedanya syarat sah nikah dan syarat sah pernikahan. Halo? Apa bedanya syarat sah perkawinan dan syarat perkawinan? Secara menurut undang-undang pernikahan tercatat di kantor urusan agama. Oke. Yang lain? Kalau perkawinan ya. ya tidak tercatat ya tetap sah. Oke. Yang lain? Silahkan. Oke. Kalau begitu kita lihat lagi ya, kita lanjutkan lagi sekarang. Kalau enggak gini ngantuk enggak? Kita lanjut, kita lihat coba lanjutan. Coba dilihat ini. Pernikahan dalam Islam dianggap sah jikalau memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Sekali lagi, syarat sahnya nikah adalah pernikahan dalam Islam dianggap sah jikalau memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Apa itu rukun? Rukun adalah amalan hakiki yang ada dalam ibadah. Sekali lagi, rukun adalah amalan hakiki yang ada dalam ibadah. Jikalau satu aja rukun itu tidak ada, maka batal demi hukum, karena rukunnya tidak tegak. Sementara syarat sah nikah adalah perkara di luar rukun itu, namun ini akan menjadi wajib ada. Sekali lagi, syarat sah itu adalah perkara di luar rukun, namun ini akan menjadi wajib ada. Jikalau tidak ada, maka menyebabkan batalnya pernikahan itu. Dan apa yang menurut yang dianggap sah jika pernikahan dalam Islam dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu? Apa? 1. Kedua, calon pengantin beragama Islam. Sekali lagi, kedua, mempelai muslimah. Muslim. Ada laki-laki tapi tidak muslim. Ada perempuan tapi tidak muslim. Maka jikalau diketahui ternyata laki-laki yang menikahi adalah non-muslim, maka ini bisa dilakukan pembatalan nikah karena nikahnya tidak sah. Yang kedua, bukan mahram. Apakah mahram saudara sepersusuan, pertalian darah, atau hubungan kemertuaan, hubungan kemertuaan. Contoh, satu ketika Sang Kuryang, tahu siapa Sang Kuryang itu? Sang Kuryang adalah cerita legenda Tangkuban Perahu. Anaknya Dewi Sumbing. Dewi Sumbing. Jadi saking awetnya muda Dewi Sumbing itu, sehingga ketika Sang Kuryang itu tumbuh menjadi anak yang dewasa, maka seakan-akan Dewi Sumbing dan Sang Kuryang itu seusia, padahal Dewi Sumbing itu adalah ibunya. Baru diketahui ketika Sang Kuryang itu dipetani, sehingga kepalanya itu ada bekas pukulan entong. Baru tahu kalau Sang Kuryang itu adalah anak kandungnya. Nah, ini kalau kemudian di era kekinian ada Sang Kuryang kekinian dan kemudian ternyata mau nikah, dan yang mau dinikah adalah ibunya atau mertuanya. Jadi antara
antara anak dan mertua usianya sama, dibagikan pinang dibelah dua satu ketika, kemudian dan kebetulan dia terpisah jauh dari istrinya dan tidak pernah ketemu mertuanya. Begitu istrinya meninggal, satu ketika ketemu seorang perempuan yang mirip dengan wajah istrinya. Dinikahlah perempuan itu. Ternyata diketahui bahwa perempuan itu adalah ibu dari istrinya, maka itu adalah ada hubungan kemertuaan. Maka itu adalah bukan mahram. Jadi bisa batal. Yang kedua, ada wali yang bisa berupa ayah, kakek, saudara. Maka jikalau tidak ada wali, maka ini tidak memenuhi syarat sah. Tidak memenuhi syarat sah. Kemudian dihadiri saksi yang memenuhi syarat. Tentu wali tadi memenuhi syarat. Saksi pun memenuhi syarat. Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Tapi kemudian ternyata nikah, saksinya banyak sekali, tapi semuanya adalah anak-anak. Sekali lagi, saksinya banyak, katakanlah ada 100 saksi, tapi saksinya adalah anak-anak TK semua. Maka ini tidak memenuhi syarat. Atau saksinya 100 orang tapi gila semua. Atau saksinya 100 orang tapi budak. Saksinya orang yang tidak adil atau non-muslim. Maka ini walaupun secara rukun ada, tapi karena tidak memenuhi syarat sahnya, maka bisa batal. Ijab kabul harus bersifat selamanya. Jika ternyata ijab kabulnya, aku nikahi seorang perempuan, putri dari bapak fulan, dengan mas kawin sekian selama 1 minggu, selama 1 bulan, maka ijab kabul seperti itu tidak memenuhi syarat sah, karena nikah mut'ah itu adalah diharamkan. Atau dipaksa, karena syarat sahnya tidak dipaksa. Makanya ada kehendak nikah tadi. Kehendak nikah itu menyatakan bahwa yang bersangkutan ini adalah apa? Adalah memang ini mau nikah. Kemudian calon pengantin wanita tidak sedang dalam masa iddah. Calon pengantin lelaki tidak beristri 4. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang ngomong istri saya baru 2 kok. Ternyata istrinya lebih dari 4, maka ini batal, tidak memenuhi syarat sahnya, sehingga rusak. Atau sedang umroh atau ibadah haji. Inilah yang kemudian jikalau manakala dilanggar, maka tentu akan menyebabkan nikahnya ini akan rusak. Dan ini sekedar untuk sebagai tambahan literasi sebelum kita berakhir, karena kita sampai jam 2. Sekedar untuk tambahan literasi kita, bahwa ini menurut mazhab Hanafi ya, rukun nikah itu ada 3 sigot. Ijab kabul itu 2 pihak yang berakad dan saksi. Wali itu tidak masuk rukun. Namun yang menyebabkan syarat sahnya adalah sebagian berhubungan dengan sigot dan 2 pihak berakad dan saksi. Syarat-syarat yang berhubungan dengan itu, tentu syarat-syarat yang berhubungan dengan adalah termasuk muslim dan seterusnya. Sementara mahar tidak tersebut dalam urutan rukun. Mahar tidak tersebut. Sementara menurut mazhab Malikiyah adalah rukun itu adalah wali dari wanita, sidak atau mahar suami yang tidak sedang ihram, istri yang tidak sedang ihram dan tidak sedang iddah, laki-laki yang tidak sedang iddah, ditambah yang kelima adalah sigot. Sementara masing-masing rukun ada syarat sahnya, yaitu saksi. Walaupun di sini saksi tidak masuk rukun, sekali lagi di mazhab Malikiyah saksi itu tidak masuk rukun, tapi saksi itu masuk syarat sahnya. Wali ada, sidak ada atau mahar ada, suami ada, istri juga ada, sudah memenuhi syarat, menurut rukun, menurut syarat, tapi tidak ada saksi, maka juga batal, karena itu syarat sahnya tidak ada. Sementara saksi tidak tersebut dalam urutan rukun. Kalau di mazhab Hanafi
mahar tidak tersebut dalam urutan rukun, tapi itu sebagai syarat sah. Mahar sebagai syarat sah. Di Maliki tidak menyebut mahar dalam akad, tidak mengapa karena kedudukannya sebagai rukun dipandang dari segi sesuatu, sehingga ijab kabulnya tidak disebutkan bil mahri apa begitu. Yang penting maharnya sudah betul-betul disiapkan. Kalau menurut madhab Syafi'iyah ya seperti yang sudah dipraktekkan di KUA di Indonesia ini, jelas calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi, sigot. Ya rukun yang ditetapkan di KUA itu adalah Syafi'iyah betul itu. Sementara sebagian syarat berhubungan dengan sigot wali, suami, istri dan saksi, sigotnya. Kemudian sebagian ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa saksi sebagai syarat sah. Karena kedudukannya di luar akad nikah. Saksi itu masuk sebagian ulama adalah mengatakan syarat sah. Berarti jika tidak ada saksi ya tidak sah. Mahar tidak tersebut dalam urutan rukun, yang demikian mahar bukan rukun, tapi juga masuk dalam syarat sah. Mahar menjadi wajib dengan 3 sebab. 1, yang mewajibkan adalah hakim. Yang kedua, yang mewajibkan suami itu sendiri. Yang ketiga adalah terjadi ijma, terjadi jima atau persetubuhan, sehingga mahar itu sebagai persyaratan untuk menjima. Jika tidak ada mahar, maka tidak boleh menjima. Penyebutan mahar akad adalah sunnah, maka sah nikahnya meskipun tidak disebutkan. Jadi ketika bimahrin apa begitu tidak disebutkan bimahri hada begitu sudah cukup. Sementara menurut madzhab Hambaliyah rukun hanya ada 2, sigot dan mahar. Sementara syarat sahnya adalah jelas siapa yang menjadi calon suami dan istri, kemampuan sendiri, ada keridhaan, ada wali saksi. Jadi wali saksi itu syarat sah. Jadi ternyata kalau kemudian kita simpulkan ya 5 itu. Jadi apa yang telah dirumuskan di kompilasi hukum Islam itu menjadi piranti penting di dalam rangka menegakkan proses ijab kabul itu. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan, ada diklarifikasi, ada dikrocek, monggo silakan. Madzhab Hanafiyah itu kan saksi tidak masuk, juga tidak masuk syarat sah. Sekali lagi saksi itu tidak masuk. Jadi walaupun wali di madzhab Hanafiyah, wali itu tidak masuk syarat sah, juga tidak masuk rukun. Sehingga ketika tidak ada wali tetap sah nikahnya, walaupun kurang sempurna begitu aja. Jadi parameternya beda. Jadi kalau saudara posisi kebelet betul begitu ya, saudara kebelet betul kepengen segera nikah tapi tidak ada yang dinikah, ya lari ke mana begitu, di sana ketemu banyak janda-janda begitu. Ya wes, ayo nikah, yang penting saya bisa merasakan kawin surga dunia gitu. Nah, tapi jangan ya Mas Yakin ya. Hidup itu hanya sesaat, jangan dihabiskan untuk berbuat dusta dan dosa. Biar selamat dunia akhirat. Yang lain monggo silakan. Kita berbicara di dunia keartisan itu tidak menjadi ukuran. Sekali lagi, berbicara di dunia keartisan ini bukan menjadi sebuah ukuran. Banyak contoh yang mereka hidup seatap tanpa ikatan juga tidak merasa berdosa, justru merasa berdosa ketika sudah berurusan dengan polisi. Masih ingat video yang viral dari artis penyanyi nasional dengan artis nasional? Dia nangis-nangis kan ketika ditangkap polisi, tapi ketika mereka berzina kan tertawa-tawa. Jadi mereka dunia keartisan itu manakala takut dengan masalah hukum manusia, bukan hukum Allah. Padahal tidak demikian hukum Allah itu. Sekali lagi tidak demikian hukum Allah. Maka sesungguhnya pilihannya hubungan badan itu hukuman badan yang dihalalkan oleh Allah atau diharamkan begitu. Nangkapnya adalah dengan iman. Maka
bersyukurlah kita ditakdirkan sebagai seorang muslim, sehingga dengan kemusliman kita bisa mengaktualkan diri dalam menjaga keselamatan dan marwah martabat kehormatan manusia. Karena sesungguhnya banyak orang yang sampai beranak pinak tapi belum diikat dengan ikatan yang sah. Hidup serumah, ada kan artis sampai punya anak, hidup serumah bertahun-tahun, enjoy aja. Artinya apa? Terkait dengan itu, apakah kemudian dia sudah menikah atau belum, urusan yang lain. Tapi fakta itu tidak bisa menjadi contoh dengan dunia keartisan itu, karena bagaimanapun juga Samen Leven itu adalah hidup suka sama suka. Lu suka, aku suka, yuk kita jalan gitu. Sehingga dengan demikian bisa kita